Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zwesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan teman-teman yang kami banggakan. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus selalu bahagia. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai akuntansi tabungan. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita harus kenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, untuk anggota kelompok kedua, yang pertama ada Rida Salamah dengan NIM belakang 019. Yang kedua ada Putri Fadliani dengan NIM belakang 070. Yang ketiga ada Ambar Agustina dengan NIM belakang 083. Yang keempat ada Feby Aprili dengan NIM belakang 135. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rosita Oktaviana dengan NIM belakang 140. Baik teman-teman, supaya kita lebih paham mengenai materi akuntansi tabungan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa aja sih bab-bab yang ada di dalam akuntansi tabungan. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari tabungan. Yang kedua ada sarana penarikan tabungan. Yang ketiga ada akuntansi tabungan. Selanjutnya pembukaan tabungan. Dilanjut dengan setoran tabungan, penarikan tabungan. Yang ketujuh ada perhitungan bunga tabungan. Yang kedelapan ada jurnal pembukaan tabungan. Yang kesembilan ada jurnal penarikan tabungan. Dan yang terakhir ada kasus-kasus nih teman-teman, supaya kita lebih paham lagi mengenai materi akuntansi tabungan. Oke teman-teman, mari kita fokuskan mata dan pikiran kita untuk belajar di hari ini mengenai akuntansi tabungan. Oke deh, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian tabungan. Baik teman-teman semua, sebelumnya apakah teman-teman tahu arti dari tabungan? Oke, teman-teman, tabungan ini memiliki arti sebagai simpanan uang yang berasal dari suatu pendapatan atau hal lainnya yang tidak dibelanjakan oleh si punya. Nah, tabungan ini bisa dilakukan oleh perorangan ataupun suatu instansi. Dan teman-teman, untuk arti dari tabungan ini ada berasal dari undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana tabungan memiliki arti simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau hal lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya untuk pengertian tabungan berdasarkan undang-undang yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati nih teman-teman. Dan selain itu, sama seperti pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 bahwa tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Nah teman-teman, kenapa sih tabungan ini menjadi penting? Karena tabungan ini bisa membuat nasabah aman karena uangnya tersimpan di dalam bank. Terus untuk penarikannya juga mudah, ada ATM sekarang, dan juga sebagai bentuk penghematan uang untuk tidak dibelanjakan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu sarana penarikan tabungan. Nah, ada beberapa alat penarikan tabungan. Hal ini tergantung pada persyaratan bank masing-masing mau menggunakan sarana yang mereka inginkan.
Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah yang pertama ada buku tabungan. Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi mutasi setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada pada buku tabungan tersebut. Yang kedua ada slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Di dalam formulir ini, nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga ada ATM atau anjungan tunai mandiri. Merupakan sejenis kartu plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disediakan oleh bank. Dalam dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan, karena kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan. Dan yang terakhir ada sarana lainnya. Sarana lain yang disediakan oleh bank misalnya ada formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah dikenal dan loyal. Selanjutnya ada persyaratan bagi penabung. Nah, bagi penabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Di samping itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin, sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tabungan itu yang pertama ada bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan baik bank pemerintah maupun bank swasta dan semua bank umum serta bank pengkreditan rakyat atau BPR kecuali bank asing. Kemudian ada persyaratan penabung. Untuk syarat-syarat menabung tergantung bank yang bersangkutan, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran atau penarikan, umur penabung, alamat penabung, dan lain-lain. Kemudian ada jumlah setoran. Nah, baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan juga terserah kepada bank penyelenggara. Selanjutnya ada pengambilan tabungan. Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari, tergantung bank yang bersangkutan. Kemudian ada bunga dan insentif. Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan pada bunga harian. Saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cenderamata, dan lainnya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.
Selanjutnya ada penutupan tabungan. Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank dengan alasan tertentu. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas materi yang keempat mengenai pembukaan tabungan. Materi pembukaan tabungan ini itu, jadi ketika kita akan melaksanakan pembukaan tabungan, maka si pihak bank yang kita pilih ini tuh terlebih dahulu mereka itu akan memberikan nasabah, sebagai kita ini sebagai nasabah, yaitu formulir pendaftaran yang harus diisi secara lengkap oleh nasabah. Nah, formulir tersebut itu biasanya mengenai data diri dari nasabah. Nah, nasabah juga harus memberikan kartu identitas diri dan memberikan tanda tangan persetujuan kepada bagian yang bersangkutan. Formulir tersebut itu harus diisi dengan sebenar-benarnya. Nah, ada ilustrasi transaksi pembukaan tabungan yang dimana transaksinya itu adalah, jadi pada tanggal 6 Mei 2021 Ira itu membuka rekening tabungan di Bank Mandiri Ciputat dengan menyetorkan uang tunainya itu sebesar 1 juta. Nah, jurnal yang dibuat oleh Bank Mandiri yaitu yang pertama tanggalnya itu 6 Mei 2021 dan juga kasnya itu debit senilai 1 juta dan juga tabungan Ira itu dikredit senilai 1 juta. Untuk materi yang selanjutnya itu adalah mengenai setoran tabungan. Yaitu ada setoran tabungan. Nah, jadi setoran tabungan itu dia merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Nah, setoran yang nasabah berikan itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu adalah dengan menggunakan setoran tunai. Nah, setoran tunai itu merupakan setoran yang memang dilakukan oleh nasabah secara langsung gitu kan ke bank dengan menyetorkan uang tunainya itu kepada pihak bank ataupun nanti itu akan diurus oleh pihak teller gitu kan. Nah, jadi ada ilustrasi transaksinya yang dimana pada tanggal 1 Mei 2021 Ira itu menyetor uang tunai ke PT Bank Mandiri Ciputat sebesar 6 juta untuk menambah saldo rekening tabungannya, tabungan si Ira ini. Nah, jadi untuk jurnal transaksinya itu adalah kasnya itu di debit senilai 6 juta dan juga tabungan Ira itu ada di kredit sebesar 6 juta. Selain ada setoran tunai, maka ada juga setoran non tunai. Nah, setoran non tunai itu ada dengan pemindah bukuan ataupun setoran clearing. Nah, di sini itu setoran non tunai itu merupakan setoran yang memang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain, tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain ini tadi tuh. Jadi ada pemindah bukuan sama setoran clearing tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu mengenai pemindah bukuan. Nah, kalau pemindah bukuan ini itu merupakan suatu aktivitas yang memang dilakukan oleh pihak bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dananya itu dari satu rekening ke rekening nasabah yang lainnya ke dalam bank yang sama gitu kan. Nah, selanjutnya itu adalah setoran clearing. Nah, kalau misalkan setoran clearing itu dia suatu setoran non tunai yang memang dilakukan oleh nasabah dengan menyerahkan warkat bank lain untuk keuntungan rekening tabungan. Di sini bisa teman-teman lihat gitu kan, ada contoh slip setoran bank. Nah, ini kita ngambilnya itu adalah setoran Bank Mandiri yang dimana ini ada tertera mengenai formulir pengisian gitu kan, formulir pengisian untuk sekiranya nanti para nasabah nantinya akan diarahkan oleh mungkin dengan CS ataupun teller nanti untuk pengisian informasi mana yang harus diisi, mana yang harus di checklist ataupun apa kayak gitu sih. Perkenalkan, nama saya Ambar Agustina Raslayla dengan NIM belakang 083. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu mengenai penarikan tabungan. Nah, sebelum kita membahas mengenai penarikan tabungan lebih jauh lagi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih penarikan tabungan itu? Penarikan tabungan sendiri merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Tentunya setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan.
baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam satu hari. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi lebih baik nasabah memberitahukan sebelumnya, karena persediaan uang di bank jumlahnya terbatas. Untuk penarikan tunai yang dilakukan langsung di bank, dapat dengan cara nasabah mengisi slip penarikan dan menandatanganinya, kemudian menyerahkannya kepada teller disertai dengan menyerahkan buku tabungan. Sama halnya dengan setoran tabungan, dalam penarikan tabungan juga terbagi ke dalam dua cara, yaitu penarikan secara tunai maupun penarikan secara non-tunai. Kita akan membahas kedua cara tersebut dengan lebih terperinci. Pertama yaitu ada penarikan tunai. Penarikan tunai tabungan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai. Penarikan tunai dapat dilakukan secara langsung dengan mengisi slip penarikan yang telah disediakan oleh bank, disertai dengan menunjukkan buku tabungan kepada teller. Kemudian cara penarikan tunai lainnya yaitu dengan menggunakan kartu ATM sebagai sarana penarikan non-teller. Kemudian yang kedua yaitu ada penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai merupakan penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain selain buku tabungan dan kartu ATM. Dalam penarikan non-tunai dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan transfer. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pemindah bukuan. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan pemindah bukuan? Pemindah bukuan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah tidak secara tunai, akan tetapi dengan mendebit rekening tabungannya, kemudian dipindahkan ke rekening lain dalam satu bank yang sama, baik dalam cabang yang sama maupun cabang lain, atau dalam jenis rekening yang sama atau jenis rekening yang berbeda. Misalnya, nasabah mendebit atau menarik rekening tabungannya untuk dipindah bukukan ke rekening giro atau ke rekening tabungan lainnya dalam bank yang sama, baik cabang yang sama atau cabang yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada transfer keluar. Nah, transfer keluar merupakan kegiatan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain, baik dalam wilayah clearing yang sama ataupun di luar wilayah clearing. Transfer dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah sehingga tabungan nasabah akan berkurang. Terdapat perbedaan nih teman-teman antara transfer ke bank lain dalam wilayah clearing yang sama dengan transfer ke bank di luar wilayah clearing yang sama. Nah, bila transfer dilakukan dalam wilayah clearing yang sama, maka transfer tersebut akan berpengaruh pada akun giro pada Bank Indonesia. Tetapi bila transfer ke bank lain di luar wilayah clearing, maka terdapat dua pilihan. Pilihan pertama yaitu ditransfer ke bank yang dituju yang memiliki cabang di wilayah clearing yang sama, akan mempengaruhi akun giro pada Bank Indonesia. Bila pengiriman dana dilakukan melalui cabang di kota tujuan, maka akan mempengaruhi akun rekening antar kantor. Selanjutnya, di kota tujuan, transaksi ini akan berpengaruh pada akun giro pada Bank Indonesia. Setelah kita membahas mengenai penarikan tabungan, selanjutnya kita akan masuk nih ke pembahasan mengenai perhitungan bunga tabungan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketika kita menabung di bank, maka pemegang rekening tabungan akan mendapatkan imbalan nih berupa bunga. Nah, bunga tabungan ini dapat dihitung dengan beberapa metode perhitungan. Secara umum, terdapat 3 metode perhitungan bunga tabungan. Yang pertama yaitu perhitungan berdasarkan saldo terendah, kemudian saldo rata-rata, dan saldo harian. Beberapa bank menerapkan jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Namun, ada pula nih bank yang menerapkan jumlah hari bunga yaitu 360 hari. Penentuan jumlah hari dalam satu tahun ini akan berdampak besar dalam perhitungan bunga. Cara perhitungan bunga yang pertama yaitu dengan metode saldo harian. Metode saldo harian merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian, sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo tabungan setiap hari.
bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Misalkan, bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut. Jika saldo di bawah 5 juta rupiah, maka bunganya sebesar 3%, tetapi jika saldo di atas 5 juta rupiah, maka bunganya sebesar 5%. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Saldo rata-rata harian dikali dengan suku bunga tabungan per tahun dikali jumlah hari dalam berjalan bulan. Semisal saldo seorang nasabah sebesar 1 juta rupiah, maka memakai perhitungan bunga sebesar 3%. Dari rumus dan data tersebut, maka perhitungan bunganya ialah sebagai berikut. Pada tanggal 1, saldo rata-rata harian sebesar 1 juta rupiah dikali dengan suku bunga tabungan per tahun sebesar 3% dikali dengan jumlah hari dalam berjalan bulan yaitu 1/365 hari, maka hasil bunganya ialah sebesar 82,19. Nah, begitupun perhitungan pada tahun-tahun selanjutnya, rumusnya tetap sama, yaitu saldo rata-rata harian dikali dengan suku bunga tabungan per tahun dikali dengan jumlah hari dalam berjalan bulan. Di sini juga terdapat tabel nih teman-teman mengenai penarikan dan penyetoran tabungan seorang nasabah yang nantinya akan menjadi data untuk contoh perhitungan berikutnya. Jika kita lihat ke dalam tabel, pada tanggal 1, nasabah menyetor tabungan sebesar 1 juta rupiah, kemudian pada tanggal 5 menyetor tabungan juga sebesar 5 juta rupiah, pada tanggal 6 menarik tabungan sebesar 500.000 rupiah, pada tanggal 10 menyetor tabungan sebesar 2.500.000 rupiah, pada tanggal 20 menarik tabungan sebesar 1 juta rupiah, pada tanggal 25 menyetor tabungan sebesar 10 juta rupiah, dan pada tanggal 30 menarik saldo tabungan sebesar 2 juta rupiah, sehingga saldo akhir tabungannya yaitu sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh lain dari saldo harian. Suatu rekening nih pada nasabah pada bulan Maret mempunyai saldo tanggal 1 sebesar 5 juta, tanggal 10 sebesar 4 juta, tanggal 20 sebesar 8 juta, tanggal 25 sebesar 7 juta, dan tanggal terakhir 30 Maret itu sebesar 10 juta. Lalu bunga tabungan yang ditetapkan sama bank ini sendiri yaitu 8% per tahun dan pajak atas bunganya itu sebesar 20%. Maka bunga bersih yang diterima nasabah pada akhir bulan Maret itu perhitungannya kita hitung masing-masing. Tanggal 1 itu sebesar 5 juta dikali 8% dikali 9/365 hasilnya 9.863. Lalu tanggal 10 itu sebesar 4 juta dikali 8% dikali 10/365 sebesar 8.767. Tanggal 20 itu sebesar 8 juta dikali 8% dikali 5/365 hasilnya 8.767. Tanggal 25 itu sebesar 7 juta dikali 8% dikali 5/365 yaitu sebesar 7.671.000. Dan yang terakhir tanggal 30 10 juta dikali 8% dikali 2/365 hasilnya 4.344. Jadi total semuanya itu sebesar 39.452. Nah, untuk menghitung pajaknya sendiri itu sebesar 8.767 dikali 20% hasilnya 1.753. Lalu 4.384 dikali 20% sama dengan 877. Maka totalnya itu sebesar 2.630. Untuk penjualannya sendiri yaitu biaya bunganya sebesar 39.452 terhadap PPh itu sebesar 2.630 dan tabungan sebesar 36.822.000. Metode selanjutnya adalah metode saldo terendah. Dari namanya sendiri terendah, maka
Metode ini tuh dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan, lalu dikalikan dengan suku bunga per tahun, dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan, dan dibagi dengan jumlah hari pada 1 tahun. Kita masuk aja ke dalam contohnya, itu kan ada suku bunga yang berlaku itu sebesar 5% per tahun. Karena saldo terendah dalam bulan Juni itu sebesar 1 juta rupiah, maka bunga perhitungannya itu caranya 1 juta dikali 5% dikali 30 per 365. Nah, 30 itu dari mana? Nah, 30 itu dari jumlah hari pada bulan Juni. Hasilnya itu sebesar 4.109,59 perak. Saldo rekening tabungan nasabah pada bulan Maret mempunyai saldo sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 10 Maret sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 20 Maret 8 juta rupiah. Tanggal 25 7 juta rupiah. Dan tanggal 30 sebesar 10 juta rupiah. Apabila bunga tabungan yang ditetapkan bank sebesar 10% per tahun atau saldo terendah dan pajak atas bunga sebesar 20%, maka hitunglah bunga bersih yang diterima nasabah pada akhir bulan Maret. Untuk perhitungannya, tabungan sama dengan 10% dikali 31 per 365 dikali 4 juta sama dengan 33.973. Nah, nasabah tidak dikenai pajak atas bunga karena saldo terendahnya di bawah 7.500.000. Untuk jurnalnya, biaya bunga pada tabungan sebesar 33.973. Selanjutnya ada metode saldo rata-rata. Pada metode ini, bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Pada tanggal 5 sebesar 6 juta dikali 5% dikali 1 per 365 sama dengan 821,92 dan seterusnya. Berdasarkan cara perhitungan di atas, bunga tabungan Anda selama bulan Juni adalah sebesar Rp33.616,44. Nah, suatu rekening tabungan nasabah pada bulan Maret mempunyai saldo sebagai berikut. Pada tanggal 1 sebesar 12.500.000, tanggal 5 sebesar 7.500.000, tanggal 8 sebesar 7.700.000, tanggal 18 sebesar 6.600.000, tanggal 25 sebesar 6.700.000, pada tanggal 27 sebesar 7.800.000, pada tanggal 29 sebesar 7.900.000 rupiah. Nah, tingkat bunga progresif dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk saldo 0 sampai dengan 1 juta yaitu 0%, 1 juta sampai dengan 5 juta yaitu 8%, 5 juta sampai dengan 7 juta 9%, dan 7 juta ke atas sebesar 10%. Nah, untuk perhitungannya pada tanggal 1 Maret yaitu 12.500.000 dikali 4 sama dengan 50 juta, tanggal 5 7.500.000 dikali 3 sama dengan 22.500.000, tanggal 8 7.700.000 dikali 10 sama dengan 77 juta, tanggal 18 6.600.000 dikali 7 sama dengan 42 juta, tanggal 25 6.700.000 dikali 2 sama dengan 13.400.000, tanggal 27 7.800.000 dikali 2 sama dengan 15.600.000, dan tanggal 29 7.900.000 dikali 3 sama dengan 23.700.000. Nah, untuk totalnya sebesar 244.200.000. Nah, untuk mencari saldo rata-ratanya
yaitu 244.200.000 dibagi 31 sama dengan Rp7.877.419. Untuk bunganya yaitu 7.877.419 dikali 10% dikali 31 sama dengan 66.904.365. Untuk pajaknya 66.904 dikali 20% sama dengan 13.381. Kemudian untuk jurnalnya yaitu ada biaya bunga di debit sebesar 66.904, PPh di kredit sebesar 13.381 dan tabungan di kredit sebesar 53.523. Di sini ada jurnal transaksi pembukaan tabungan. Nah, tanggal 1 Mei itu si Mas Jono membuka tabungan nih di Bank Arta Bening di Surabaya dengan setoran berupa uang tunai sebesar 30 juta. Maka pencatatan jurnal di Bank Arta sendiri itu kas terhadap tabungan Bank Arta Bening Mas Jono sebesar 30 juta. Kasnya di debit dan tabungan Bank Arta Beningnya itu di kredit. Selanjutnya ada jurnal transaksi penyetoran tabungan. Nah, untuk penyetoran tabungan sendiri itu bisa di cabang lain. Kan sebelumnya di pembukaan tabungan itu si Mas Jono bukanya di cabang Surabaya. Nah, untuk kasus yang penyetoran ini si Mas Jono ini setor tunai pada tanggal 5 ini sebesar 10 juta di cabang Bandung. Maka pencatatan jurnalnya itu ada 2 di cabang Surabaya dan di cabang Bandung. Nah, untuk cabang Surabaya sendiri itu RAK cabang Bandung terhadap tabungan Bank Arta Bening sebesar 10 juta. Lalu untuk di cabang Bandung itu dicatat kas terhadap RAK cabang Surabaya sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal transaksi penarikan tabungan. Nah, kasusnya itu tanggal 10 si Mas Jono ini mencairkan tabungannya di cabang Surabaya sebesar 10 juta. Lalu tanggal 25 Mei si Mas Jono ini mencairkan tabungan di cabang lain yaitu di cabang Jakarta sebesar 15 juta. Nah, maka pencatatannya itu ada 2 di cabang Surabaya dan di cabang Jakarta. Untuk di cabang Surabaya sendiri itu tanggal 10 Mei itu tabungan Bank Arta Bening Mas Jono terhadap kas sebesar 10 juta. Lalu tanggal 25 Mei juga dicatat tabungan Bank Arta Bening terhadap RAK cabang sebesar 15 juta. Lalu untuk pencatatan di cabang Jakarta sendiri itu hanya dicatat pada tanggal 25 Mei, yaitu RAK cabang Surabaya terhadap kas sebesar 15 juta. Lalu untuk daftar mutasi tabungan Bank Arta Bening ini milik Mas Jono yaitu tanggal 1 Mei. Itu keterangannya setoran pembukuan sebesar 30 juta di kredit, maka saldonya sebesar 30 juta. Nah, lalu ada tanggal 5 Mei yaitu setoran dari cabang Bandung sebesar 10 juta ditaruhnya di kredit sebesar 10 juta, maka saldonya bertambah menjadi 40 juta. Lalu untuk tanggal 10 Mei penarikan tunai itu di cabang Surabaya sebesar 10 juta di debit, maka saldonya berkurang menjadi 30 juta. Dan yang terakhir itu tanggal 25 Mei ada penarikan di cabang Jakarta sebesar 15 juta, maka saldonya itu berkurang menjadi 15 juta rupiah. Di April Firanda dengan NIM belakang 135 izin untuk melanjutkan presentasi dari pematerian sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal transaksi penutupan tabungan. Nah, jadi Mas Jono itu pada bulan Oktober 2006 mengambil seluruh dananya sebesar 15 juta dan sekaligus Mas Jono itu dia ingin menutup tabungannya. Nah, maka dari transaksi tersebut dapat kita catat jurnal tabungan Bank Arta Bening dengan Mas Jono yaitu di debit sebesar 15 juta dan juga kasnya itu di kredit sebesar 15 juta. Nah,
Baik, untuk slide selanjutnya itu adalah mengenai kasus akuntansi tabungan di Indonesia. Nah, di sini kelompok 1 itu mengambil judulnya, yaitu adalah kronologi lengkap raibnya tabungan 20 miliar Winda Earl di Maybank. Nah, itu kita mengambilnya itu dari website kompas.com. Kronologi bisa diceritakan secara singkat di dalam kasus ini adalah, jadi ada seorang nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau Maybank Indonesia bernama Winda Lunardi alias Winda Earl, yang dimana dia itu mengaku kehilangan uang tabungannya sebesar 20 miliar. Nah, Winda Earl ini tuh lantas melaporkan kasus kehilangan uang senilai 20 miliar itu tadi yang ada di rekeningnya dan rekening ibunya itu kepada si polisi. Nah, laporan itu disampaikan korban kepada polisi dan terdaftar dengan nomor LP-B-039-2020 yang dimana pada tanggal 8 Mei 2020. Nah, adapun pihak Maybank Indonesia itu ia ingin masalah tersebut diselesaikan ke pengadilan. Nah, advokat kondang Hotman Paris ini pun didapuk menjadi pengacara bagi Bank Maybank ini. Bank Maybank asal Malaysia ini. Nah, kasus hilangnya uang milik Winda Earl ini tuh baru terungkap ke publik saat Winda itu menjambangi gedung di Barreskrim Polri untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus dugaan kejahatan perbankan yang menimpa dirinya dan ibunya, yaitu Floleta. Oke teman-teman, untuk kasus yang kami tawarkan selaku pemateri mengenai kasus raib tabungan sebesar 20 miliar nasabah Winda di Maybank. Yang pertama, dari pihak Maybank diharapkan dapat mengambil langkah yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kejadian ini atau perbuatan tidak terpuji ini, karena tentunya dengan terjadinya kejadian ini banyak pihak-pihak yang dirugikan dan nama baik Maybank dipertanyakan kembali oleh masyarakat. Yang kedua, ketika kasus ini terjadi, tentunya banyak pihak-pihak yang mengetahui dan pihak Maybank diharapkan agar bisa melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini agar kasus ini bisa diusut secara tuntas. Oke, selanjutnya untuk solusi kasus yang ketiga ialah perlunya pengevaluasian serta peningkatan sistem pengendalian internal di dalam Maybank. Hal ini harus dilakukan secara rutin oleh pihak Maybank, entah sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Yang jelas ini harus dilakukan secara rutin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi untuk kedepannya. Yang keempat, adanya peraturan dan kode etik yang jelas dan tegas di dalam operasional Maybank ini sendiri. Dan ketika ada seseorang atau pihak yang melakukan pelanggaran, ini bisa dikenakan sanksi secara adil agar mereka jera dan tidak melakukannya lagi. Oke teman-teman, untuk solusi yang keenam ialah melakukan pelatihan internal bagi pihak-pihak atau pekerja di dalam Maybank secara berkala. Hal ini pelatihan bukan hanya mengenai pengetahuan ataupun keterampilan, tetapi mengenai sikap dan perilaku saat bekerja, agar kesadaran mereka untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela menjadi tinggi. Dan untuk solusi yang terakhir yang kami tawarkan ialah adanya suatu reward bagi pihak-pihak yang memberitahu ketika ada seseorang atau pihak yang melakukan penyelewengan di kegiatan Maybank ini sendiri. Dan tentunya bagi pihak yang melaporkan mendapatkan reward yang menjanjikan dan identitas dan keselamatan si pihak ini terjamin oleh pihak Maybank. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.